Pemirsa Silet RCTI, sederet berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air serta berita-berita viral terus mewarnai media sosial. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan netizen. Mulai dari heboh curhat olah Ramlan singgung ubah penampilan karena penghasilan berkurang, hingga diarap kembali turun salju. Dan inilah sederet kisah selebriti dan berita viral yang curi perhatian di jagat maya versi Silet. Heboh curhat olah Ramlan, singgung ubah penampilan karena merasa penghasilan berkurang. Olah Ramlan kembali curhat tentang kehidupannya yang berbeda pasca ia berhijab. Ya, mantan istri Aufar Hutapea ini sempat gamang soal kelanjutan karir keartisannya. Olah bahkan khawatir ia tidak istiqomah dalam bertudung muslimah dan mengubah kembali penampilannya suatu hari nanti karena faktor tuntutan ekonomi yang dirasa kian berat. Apalagi dengan statusnya sekarang ini sebagai orang tua tunggal bagi ketiga buah hatinya. Kalau misalnya urusan berhijab, aku berhijab karena diriku sendiri, bukan karena suami, bukan karena tuntutan siapapun itu, karena aku memang ingin menutup diriku aja, menutup aurat gitu. Tapi untuk kedepannya kalau dibilang istiqomah atau tidak, aku pun tidak pernah tahu karena dalam dunia ini segala tantangan, ujian dan cobaan itu selalu berdatangan gitu. Kadang-kadang bisa di mana titik kita, aduh, misalnya kok penghasilan kita nggak sebanyak pada saat itu ya, kan ada juga. Jadi aku juga nggak berani ngomong, oh akan istiqomah selamanya gitu. Ini pun aku sendiri kan, aku sendiri, aku butuh seseorang mungkin yang selalu kuat mendampingi aku untuk ngasih tahu nih baiknya seperti ini, ininya begini. Mungkin Allah juga kasih rezeki aku yang luar biasa sehingga aku bisa membiayai anak-anakku sekolah dengan segala staff-staff aku yang harus aku bayar, kemudian rumah, kemudian mobil, segala macam yang aku. Nah itu kan aku sendirian gitu. Aku nggak tahu ke depannya seperti apa. Aku nggak tahu apakah aku harus tiba-tiba buka atau apa, aku nggak tahu. Jadi aku nggak berani ngomong gitu. Karena jujur aja aku lebih baik bekerja keras sendiri daripada aku jadi atau jadi gitu. Itu kan pasti rata-rata tuh harta dong yang dimauin. Orientasi ya? Iya, orientasinya begitu. Gitu. Aku harus seperti apa ya, aku nggak tahu ke depannya nanti. Tapi jujur aja, ya itu dunia yang harus kita jalanin gitu loh. Ya, tapi sih aku ingin berjuang sendiri gitu. Aku nggak mau bergantung sama orang lain. Kalau sudah berhijab, kadang-kadang ruang lingkup kita itu semakin kecil kan. Saya ngelihat memang yang cocok buat saya. Kalau misalnya memang bisnis lebih cocok untuk saat ini, ya saya kerjakan itu dengan baik. Dan gimana pun juga kan namanya pekerjaan yang baik dan halal, ya saya kerjakan. Bahagianya Kiki Amalia hamil anak pertama di usia 41 tahun. Kabar bahagia datang dari si cantik Kiki Amalia. Setelah lama menunggu, istri pengusaha Agung Nugraha ini hamil anak pertama di usianya yang sudah menginjak 41 tahun. Kabar bahagia ini dibagikan langsung Kiki di media sosialnya lewat unggahan video singkat saat ia melakukan USG. Tergambar pula kebahagiaan Agung Nugraha saat menemani sang istri menyaksikan calon buah hati pertama mereka. Alhamdulillah, selamat sayang, tulis Edis Adelia memberi selamat.
kita itu tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah gitu kan. Itu pasti semua Allah ijabah, cuman tinggal tunggu kesabaran waktunya aja. Itu aja. Berarti doa saya dijabah. Perkataan adalah doa, ya itu doa saya dijabah. Kita apa aja ya dikasih sama Allah, seberapa aja ya. Dikasih kepercayaan udah Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah gitu. Jadi berapapun ya insya Allah rezeki ya disyukurin aja. Bukan titipan ya. Ya. Jadi Allah nitipkannya satu ya kita terima. Cinta Kuya kenalkan pacar bule ke Putri Aryani. Warganet auto heboh. Pasca tampil memukau di babak semifinal yang berujung lolos ke babak final America's Got Talent 2023, Putri Aryani secara khusus diundang Uya Kuya ke rumahnya di Amerika Serikat. Kehangatan pun tampak saat Uya dan keluarga menjamu Putri Aryani beserta kedua orang tuanya barbekyuan di halaman belakang rumahnya. Yang menarik, Cinta juga sempat memperkenalkan cowok bulenya kepada Putri yang sukses membawakan lagu I Still Haven't Found What You Are Looking For milik supergroup asal Irlandia U2 di babak semifinal America's Got Talent 2023 belum lama ini. Ya, Uya dan Cinta pun sempat menonton langsung aksi Putri Aryani itu di America's Got Talent. Selamat datang Putri di rumah kita. Ini buat nasi. Iya, Putri. Ini dulu ya. Ini paprikanya. Oh Cinta mah udah temennya banyak udah di sana udah. Dan gue selalu nyuruh anak-anak gue kan bergaul bukan hanya sama orang Indonesia ya, tapi mumpung kamu kuliah di luar negeri, kamu harus banyak bergaul sama seluruh mahasiswa dari berbagai macam negara. Biar koneksi kamu luas. Kalau temen Cinta tuh ngelihat Cinta kalau datang ketemu orang tua temen itu salim, kalau sana bingung. Iya. Kenapa mesti begitu katanya? Iya. Budaya yang berbeda ya. Iya, salim, terus tangan kanan, tangan kiri. Itu ya. Ya kan kalau di sana kan tangan kiri, tangan kanan sama aja. Iya. Kenapa harus tangan kanan tangan kiri kan? Dibilang sorry, dua-duanya tangan kan left baik. hand gitu kan, kenapa baik sama aja. Nggak, cerita ngejelasinnya gini, karena kalau tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri kan kita diajarin gitu kan, lebih sopan. Terus kalau kata teman bulenya kan bukannya tangannya dua-duanya baik kata. Mobil mewahnya laku dijual. Rizky Bilar beberkan alasan jualnya karena tak kuat bayar pajaknya. Rizky Bilar mulai menjual satu persatu koleksi mobil mewahnya. Salah satunya mobil berjulukan Si Kuning yang dibeli oleh Crazy Rich asal Sulawesi secara cash dengan harga miliaran rupiah. Bilar berdalih terpaksa menjual Si Kuning kesayangannya itu lantaran jarang dipakai dan pajaknya yang sangat mahal sehingga menggerogoti isi kantungnya. Bu Haji kenapa suka yang ini? Kan ini lebih keren nih, lebih bagus. Kenapa? Bu Haji suka kenapa? Dia kan kebuka atapnya tuh. Tapi kayak beda nih, beda selera nih kayaknya. Bu Haji Beda sama selera. Haji. Dia pengen itu, aku pengen ini. Bilar, gimana kalau aku beli salah satu mobil kamu? Aku bayar coba. cash. Hah? Aku bayar langsung sekarang. Gimana? Mau nggak? Nggak, maksudnya cash bayar transfer Aku bayar cash. Cash. Aku bayar Fisik. cash. Jualnya berapa? uang fisik? Iya, jualnya berapa? Aku bayar cash. Iya, Salah satu. Sebenarnya kalau harga cocok sih boleh-boleh, cuma yakin Bu langsung transfer, bukan langsung dibayar. Yakin lah, sini aku liatin nih. Ayo. Ulurkan tangan dulu, jangan dilihat. Bentar dulu, Ulurkan nego dulu tangan. berapa? Lihat dulu. 3. Gila lah. Deal, ya. Bawa pulang mobil ke Makassar. Boleh dicek nih. Bungkus. Dapat BPKB. Ini dia STNK-nya. Ini dia BPKB-nya. Itu kan udah lama mau saya jual karena udah jarang kepake. Sebentar kan sayang juga kalau kita pakai, kita diemin lama-lama takutnya mesinnya rusak.
gitu loh. Jadi lama-lama pajak kan lumayan juga tuh pajaknya, mobil gitu, mubazir lah. Viral di sosmed, Mekah kembali bersalju. Alman, warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, kembali membagikan momen saat tanah Arab diguyur salju tebal. Lucunya, meski diterpa cuaca dingin hingga 0 derajat, namun warga Arab justru sangat antusias menyambut turunnya salju dengan sengaja keluar rumah dan mendirikan tenda di padang pasir yang berubah menjadi padang salju. Nah, ini pemandangan di padang pasir, mobil aja sampai beku. Di padang pasir biasanya terlihat hamparan pasir, tapi sekarang menjadi hamparan es ya, memutih. Dan temperatur di sini di bawah 0. Orang Indonesia pada ketakutan karena disebutnya ini akhir zaman, mau kiamat, tapi lain dengan orang Arab. Orang Arab pada pergi meninggalkan rumah, pergi ke gurun pasir hanya untuk menikmati turun salju. Bisa teman-teman lihat ya, mereka pergi meninggalkan rumah, memasang tenda di gurun pasir. Tentu tuh lihat, saking senangnya mereka sampai mainin es tuh yang nempel ke mobilnya. Luar biasa. Dan ini turun salju bukan hanya sekarang, tapi terjadi setiap tahun. Mungkin memang sudah waktunya, memang bulan-bulannya kan ada perubahan, kalau istilahnya kan alam ya, perubahan dari saat panas menuju dingin gitu ya. Mungkin memang ada badai angin atau badai apa. Ya mungkin untuk orang sana mungkin biasa gitu. Buat kita sih tadi saya lihat juga videonya ngeri juga sih. Viral, Malaysia jiplak lagu Halo Halo Bandung. Netizen Indonesia dibuat geger oleh video klip berjudul Hello Kuala Lumpur di YouTube. Pasalnya, lagu Hello Kuala Lumpur diduga kuat menjiplak lagu asal Indonesia Halo Halo Bandung. Kemiripan kedua lagu itu pun sangat identik, mulai dari nada, irama, hingga melodinya. Bahkan liriknya pun hanya diubah sedikit saja dari lagu ciptaan Ismail Marzuki tersebut. Sontak netizen Indonesia pun menunjukkan kemarahannya kepada pihak Malaysia yang dituding tak kreatif, hanya bisa menjiplak. Kok gitu ya jiplak? Ya mungkin dia udah kehabisan ide kali ya. Tapi ya secara kan kalau dilihat dia bikinnya tahun berapa, kalau kita kan udah dari kapan tahu ya kan. Jadi ya mungkin dia udah kehabisan kreativitas atau ini nyari lagu gitu ya. Kalau memang ditiru sama orang yang mungkin segitu kerennya kita, jadi sampai orang lain tuh kepengen banget punya gitu segala macam kebudayaan dari Indonesia. Banjir bandang melanda kota Derna di Libya Timur akibat bendungan yang berada di atas kota tersebut jebol. Jebolnya bendungan tersebut diduga lantaran tidak kuat menahan volume air yang meningkat dikarenakan badai dan hujan deras yang turun sebelumnya. Dan yang membuat miris, kabarnya 2.000 orang tewas, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana ini.
Ya saya sih ikut prihatin ya dengan keadaan yang memang terjadi, ada bencana gitu ya. Karena memang ya itu kan kita tidak bisa pernah nyangka itu akan terjadi. Tapi ya kita harus bisa menghadapinya dengan kuat pastinya. Kita saling membantu, kita saling mendoakan. Ya kitanya harus lebih banyak perbanyak istighfar, perbanyak disyukuri apa yang kita punya, lebih mendekatkan diri sama Allah. Berarti kan ini peringatan bentar lagi nih. Maksudnya gini, kalau Allah udah berkehendak nih, kalau selesai ya selesai. Ini cuma dikasih cobaan dikit nih, kamu inget nggak? Gitu. Momen sedih Rianti Cartwright dan Chess Alfonso harus menikah secara upacara adat Batak di depan jenazah mertua sebagai permintaan terakhir. Jelang pemakaman sang ayah mertua, Tapian Pander Nainggolan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat hari ini, kemarin Rianti Cartwright dan sang suami Casanova Alfonso menggelar pernikahan adat atau mangadati di hadapan jenazah mendiang sang ayah mertua. Mangadati dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah dalam negara, tetapi belum melakukan pernikahan adat. Yang membuat suasana kian mengharu biru, konon prosesi mangadati tersebut adalah permintaan terakhir mendiang Tapian Pander Nainggolan kepada Chess dan Rianti. Seperti apa kesedihan mereka? Ya Turkiya tahun from Madura dua from Madura di teman-teman menjadi keluarga dengan Turkiya Tuhan agama. Jadi memang salah satu permintaan Amang dari dulu itu kami melaksanakan pernikahan adat, terus aku diberi marga, cuman ya karena kesibukan dan lain hal selalu diundur, dipospon terus. Tapi akhirnya sekarang Amang udah nggak ada, ya kami mencoba mengindahkan permintaan almarhum. Penyesalan sih ada tadi karena aku merasa kalau Amang di sini pasti bahagia sekali gitu melihat kami sekeluarga semua berkumpul, terus anak-anaknya yang nggak tinggal di Jakarta juga semua kan berkumpul jarang, terus semua teman-temannya, terus acara adat tadi kan dari marga-marga lain, keluarga lain pada datang gitu kan, memberikan penghiburan, terus sharing cerita tentang Amang. Ya pasti ada rasa sedih karena aku tahu Amang pasti bahagia. Kabar duka juga datang dari Nola Ebitri karena meninggalnya ayah tercinta. Kabar duka juga datang dari penyanyi Ria Vinola atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Nola Bitri. Sang ayah Arif Sutopo meninggal dunia pada Selasa kemarin. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di usia 78 tahun akibat usia sepuh dan juga beberapa penyakit yang diidapnya. Kabar duka ini pertama kali diketahui dari unggahan Instagram Stories Nola Bitri. Sementara sang cucu tercinta Naura Ayu membagikan kolase potret berlatar hitam putih yang berisi momen dirinya dan juga keluarga bersama sang kakek semasa hidup. Heboh Raisa bercita-cita jadi kasir, momen dirinya jadi kasir tersebar. Sederet kisah selebriti yang curi perhatian di jagat maya versi silet dikunci oleh heboh cita-cita Raisa saat kecil yang ingin menjadi kasir supermarket. Dan cita-cita itu pun akhirnya kesampaian saat pelantun tembang Tentang Dirimu tersebut diberi kesempatan untuk menjadi kasir di salah satu minimarket di kawasan Jakarta Selatan. Raisa pun tampak sumringah saat bisa mewujudkan cita-cita masa kecilnya itu. Tahu gak sih, ini random aja. Aku tuh dulu benar-benar punya cita-cita kan banyak, tapi salah satu yang aku pengen banget, aku pengen jadi kasir.
apa coba? Soalnya kayak apa ya, pencet-pencet gitu. Terus aku suka banget kayak yang ngerobek itu loh, kayak ngerobek yang apa stroke gitu tuh, kayak menurutku satisfying banget. Aku pengen banget dari dulu nyoba jadi kasir, itu adalah cita-cita aku yang belum kesampaian sampai sekarang. Jadi kasir. Nemteknya gimana dengan angkanya? Nemtek aku kayak fotonya harusnya nggak ini ya sih. Bagi saya ini ada pekerjaan yang sangat sulit tapi rewardnya juga sangat luar biasa gitu, dan apa ya, saya bangga sama diri saya sendiri karena saya bisa menjalani ini.